Barangkali ini adalah rahasia dari meditasi ya. Ternyata meditasi menurut saya pribadi itu adalah ngelamun yang didesain, atau lamunan yang direkayasa, atau lamunan yang di-engineering, lamunan yang diberikan desain. Karena lamunannya didesain, maka lamunan itu menghasilkan refleks tertentu yang kita inginkan, dan refleks itu diharapkan dapat merubah kehidupan kita gitu. Lebih jauh lagi, ngelamun itu bisa kita katakan self-hypnosis ya, menghipnosis diri sendiri dengan beberapa hal yang secara begitu saja keluar dari potensi pikiran kita. Namaste, Rahayu, salam jumpa lagi di Jurnal Hendra. Ya, kita bertemu lagi setelah sekian lama kita ada jeda ya gitu. Tentu saja saya berterima kasih atas partisipasi publik di dalam grup Telegram kita Jurnal Hendra, dan dari sana banyak sekali data dan informasi yang dikumpulkan oleh tim redaksi untuk kita jadikan satu landasan dalam menyusun atau mengembangkan kanal ini ke depan. Tiba-tiba saja dari interaksi yang terjadi, kita melihat ada satu fenomena yang mungkin menjadi judul dari jurnal kita malam ini, dan pada episode-episode berikutnya mungkin kita akan perdalam itu. Salah satu fenomena yang muncul adalah the power of ngelamun, kekuatan ngelamun. Bahasa Inggrisnya the power of daydreaming. Ternyata apa yang data-data dan informasi yang ada di dalam grup itu memunculkan indikator-indikator adanya daydreaming. Oke? Sebelum kita membahas ngelamun secara lebih mendetail, kita bahas dulu satu hal yang mendasari bagaimana kita berinteraksi antara individu dan sosial dalam ruang sosial ya. Di dalam grup Jurnal Hendra ada fenomena yang kita sebut disclosure ya. Disclosure itu artinya ada batasan di mana kita menceritakan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita maui, apa yang tidak kita sukai. Itu ada disclosure. Ada mekanisme bagaimana kita mempertahankan itu menjadi hal yang rahasia dan misterius. Nah, itu adalah ciri-ciri daydreaming tuh, bahwa orang tidak akan begitu saja menceritakan apa yang dia lamunkan. Orang tidak begitu saja bisa bercerita tentang objek lamunannya. Lamunan itu begitu intim dan misterius, melekat pada diri dan individu setiap orang. Jadi secara prematur, Jurnal Hendra ingin mengajak publik untuk ikut berdiskusi, untuk ikut meneliti, menelaah bahwa sesungguhnya meditasi itu, atau grand theory, atau buku babon daripada meditasi, atau dasar dari meditasi, atau dampak dari meditasi, atau mekanisme dari meditasi, itu sesungguhnya adalah ngelamun, daydreaming gitu ya. Sehingga dalam satu jurnal ada 3 hal yang muncul dari ngelamun gitu ya. Satu itu fantasies atau hayali. Menurut Freud, hayali adalah cara-cara kita untuk memuaskan diri kita dalam melawan realitas yang tidak sesuai dengan kita. Jadi ada fantasies, ada hayali, ada yang nomor 2 yang disebut guilty. Ada perasaan bersalah, ada perasaan sesal, ada perasaan tegang, ada perasaan gak enak, ada perasaan yang mencekam. Itu kalau kita ngelamun ya. Dan ngelamun yang ketiga ini paraplexing, campur aduk dia antara fantasies dan guilty feeling dan anxiety, itu nyampur gitu, sehingga seolah-olah lamunan itu multi episode gitu. Episode 1 drakor, episode 2 horor, episode 3 perang, episode keempat drama lagi. Jadi jika kita menyatakan bahwa meditasi adalah usaha kita untuk menyaksikan bagaimana pikiran kita bekerja, maka tidak lain dan tidak bukan, ngelamun adalah cara kita untuk mempelajari bagaimana pikiran kita bergerak tanpa terkoneksi realitas gitu. Atau kita sebut the stream of consciousness, semburan kesadaran, semburan pikiran yang tidak terkoneksi dengan realitas. Jika kita dalami meditasi itu seperti itu, bahwa kita melepaskan keterhubungan kita dengan realitas. Ya akibatnya apa? Tentu saja mekanismenya jadi ngelamun gitu. Jadi bukan saya ingin menyatakan bahwa meditasi itu adalah sesuatu yang buruk kalau hasilnya adalah ngelamun. Tetapi jika dipelajari lebih dalam, ngelamun itu ternyata ada manfaatnya. Ngelamun itu ada manfaatnya loh ya gitu ya.
Dalam beberapa tulisan-tulisan populer, kalau kita ngelamun dan lamunan itu kita sadari kita ngelamun, maka justru lamunan kita itu dapat membawa kita untuk mengenali lebih jauh tentang potensi kita, tentang diri kita. Saya ngelamun jadi pedagang, saya ngelamun apabila saya punya uang, saya ngelamun jika saya punya anak kembar, saya ngelamun jika ini dan itu, dan semuanya itu positif. Dan ketika saya keluar dari lamunan, saya punya niat dan usaha untuk menjadikan lamunan saya sebagai sebuah realitas. Disitulah lamunan berharga ya. Yang kedua, manfaat lamunan itu adalah rekreasi yang paling murah. Ngelamun itu adalah cara rekreasi yang paling murah dan paling efektif. Tidak mungkin orang ngelamun tanpa relaksasi, dan tidak mungkin orang keluar dari lamunan tidak rileks. Jadi manfaat kedua ngelamun, jika kita identifikasikan itu sebagai bagian dari meditasi, adalah rekreasi. Nah, ngelamun yang ketiga ini yang sebetulnya yang luar biasa. Dengan ngelamun, kita dapat berusaha untuk mendapatkan kepuasan yang kita tidak dapatkan di ruang realitas. Sepintas lalu ini mengada-ada, sepintas lalu ini seperti masturbasi. Di dalam kehidupan banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan dengan ngelamun, apa yang kita inginkan itu dicapai melalui proses relaksasi. Nah, ke depan kita akan mendasarkan meditasi kita dengan memahami mekanisme ngelamun, the power of ngelamun. Ternyata ngelamun itu adalah sesuatu yang amat kuat, sesuatu yang dapat merubah jati diri seseorang, sesuatu yang bisa memberikan arah motivasi yang baru, sesuatu yang bisa menyegarkan diri kita dari tekanan-tekanan realitas yang tidak berpihak pada kita. Barangkali ini adalah rahasia dari meditasi ya. Ternyata meditasi menurut saya pribadi itu adalah ngelamun yang didesain, atau lamunan yang direkayasa, atau lamunan yang di-engineering, lamunan yang diberikan desain, sehingga ngelamunnya nggak ngawur, ngelamunnya terkendali pada hal-hal tertentu, tapi tetap saja mekanismenya adalah ngelamun gitu. Orang tua kita sering berkata bahwa jangan ngelamun nanti kemasukan setan, jangan ngelamun nanti kerasukan ini dan itu. Ya jelas lah, karena ketika kita ngelamun ada sesuatu yang spontan keluar dari kita. Waktu kita ngelamun ada perubahan psikologis yang ekstrim pada kita. Barangkali ini yang dicapai oleh banyak orang dalam kaitan meditasi gitu. Sekali lagi dalam jurnal kali ini kita berhipotesis, kita menciptakan sebuah teori, kita melandaskan suatu dugaan bahwa meditasi tidak lain adalah ngelamun yang didesain. Karena lamunannya didesain, maka lamun itu menghasilkan refleks tertentu yang kita inginkan, dan refleks itu diharapkan dapat merubah kehidupan kita gitu. Lebih jauh lagi, ngelamun itu bisa kita katakan self hypnosis ya, menghipnosis diri sendiri dengan beberapa hal yang secara begitu saja keluar dari potensi pikiran kita. Barangkali sampai di titik itu dulu ya. Jadi kita akan uji hipotesa kita. Apakah betul meditasi itu sebenarnya ngelamun? Dan seberapa kuat sih ngelamun itu dapat merubah seseorang? Dan seberapa bahayanya ngelamun itu, atau dalam kata lain, apa sih bahayanya meditasi ketika itu tidak terkendali dan lamunan itu menjadi hebat? Kita akan bahas pada episode berikut. Oke, kali ini saya tunggu tentu saja subscribe dan view-nya, dan juga masukkan ke grup jurnal Hendra di Telegram ya. Nanti data-data inputan yang kawan refleksikan di dalam diskusi itu akan kita proses menjadi basis data dan kita analisis. Mudah-mudahan analisisnya dapat dibenarkan secara ilmiah. Walaupun ini di kanal YouTube, tapi kita berusaha bahwa apa yang kita ungkapkan itu bukan pseudoscience. Jauh dari mengada-ada, kita berusaha untuk objektif dan berusaha untuk mengulas itu dengan satu landas pikir yang benar. Mari kita memanfaatkan the power of ngelamun, dan kalau saya boleh katakan dalam bahasa kita, aji panglamunan. Kita akan menguasai satu ilmu yang sangat mendasar, yaitu ilmu ngelamun. Bagaimana melamun itu dapat merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Kira-kira demikian. Sampai jumpa lagi pada jurnal berikutnya. Mari kita ngelamun.